Halo guys, kembali lagi di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara memakai package mobile first person yang telah diupdate. Nah, di video sebelumnya saya sudah bikin konten mobile first person tetapi yang belum diupdate. Oke, kita masuk ke tutorialnya langsung aja. Pertama-tama kita akan ubah Unity ini menjadi device simulator atau tambahkan package device simulator. Caranya kita pergi ke edit, kemudian project settings, dan di sini tuh ada package manager. Nah, di package manager ini kita enable preview package. Kita klik, kemudian kita close dan pergi ke window dan package manager. Nah, ini pilih package-nya yang Unity Registry. Nah, kemudian di bawah itu ada device simulator. Kita klik yang ini, kemudian kita install. Kita tunggu beberapa detik. Oke, package device simulatornya ini telah diinstal. Kemudian kita close. Oke, lalu kita akan bikin player dan UI untuk joystick mobile-nya. Nah, kita akan bikin objek baru. Kita klik kanan, kemudian create empty. Di sini kasih nama player. Kemudian kasih script movement. Otomatis di sini ditambahkan karakter controller. Nah, di karakter controller bagian center, bagian Y-nya itu tambahkan 1. Nah, kemudian kita tambahkan script input manager. Nah, input manager ini berlaku hanya untuk controller mode-nya ini ketika Android atau mobile. Ketika PC tidak perlu memakai ini. Oke, kemudian kita akan isi variabel-variabel yang di movement. Nah, yang pertama tuh ada camera holder dan animator. Camera holder kita bikin di sini tuh klik kanan, kemudian create empty. Kita kasih nama camera holder, kemudian posisi Y-nya ini menjadi 2,3. Seperti itu. Lalu di sini tambahkan kamera bobbing. Kamera bobbing untuk animasi playernya. Nah, kemudian di kamera bobbing tambahkan komponen animator. Dan di animator tuh ada controller kan. Nah, controllernya isi dengan kamera bobbing. Kemudian tambahkan komponen animation trigger movement. Nah, animasi trigger movement ini adalah suara langkah kaki dari animasi player gitu. Kemudian play on awake-nya ini disablekan. Lalu di kamera bobbing ini tambahkan kamera. Nah, seperti itu. Kemudian di kamera tambahkan raycast. Dan di raycast ini ada 2 variabel yang harus diubah dulu. Yang pertama itu range, kita isi dengan 3, kemudian interacted ubah menjadi interacted. Nah, interacted ini adalah objek-objek yang bisa diinteraksi itu harus memiliki layer interacted yang sesuai ada di raycast ini. Jadi semua objeknya itu harus interacted ketika di sininya itu interacted. Nah, untuk membuat layernya teman-teman pergi ke di sini, kemudian ada add layer dan di sini itu asalnya kosong, isi dengan yang sesuai teman-teman inginkan. Saya kasih interacted. Oke, seperti itu. Kita kembali ke kamera dan seperti itu. Oke, kita kembali ke player dan kita akan isi kamera holdernya. Kita isi dengan kamera holder, kemudian animator isi dengan kamera bobbing. Oke, kemudian di sini tuh ada controller mode, kita ubah menjadi mobile. Kemudian walk speed-nya ini saya kasih 3,5, kemudian run speed 7,5 dan crouch speed-nya ini 2,25. Kemudian crouch height-nya ini kasih 1. Dan di sini tuh ada 2 variabel yang saling berhubungan, yaitu gravitasi dan jump height. Nah, ketika jump
height-nya ini tinggi, sedangkan ininya gravitasinya kecil, maka jam height-nya ini akan terlalu besar atau terlalu tinggi. Nah, jadi saya akan kasih 25 aja. Oke, kemudian kamera locking, kamera sensitivitasnya ini sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Saya akan kasih 7. Nah, sensitivitas ini berbeda dengan PC ya. Ketika menggunakan PC, maka sensitivitasnya ini lebih kecil nilainya. Oke, kemudian di sini tuh ada mobile. Nah, mobile ini ada joystick mobile, kita isi nanti. Kemudian di sini tuh ada screen touch for looking camera. Nah, di sini ini itu berfungsi untuk menentukan di mana si pemain ini bisa menggerakkan kamera. Nah, untuk menggerakkan kameranya itu si pemain hanya bisa menggerakkan kamera di sebelah sini saja. Sedangkan ketika disentuh di sebelah sini itu tidak bisa. Maka ketika ingin seperti itu kita kasih 0,3 aja. 0,3 ini seperti ini. Ini daerah yang bisa disentuh atau untuk kamera locking gitu. Oke, kemudian ini bagian sound effect, audio grounded atau audio terjatuh seperti tadi itu kita isi dengan grounded, kemudian suara langkah kakinya isi dengan single foot. Jadi ini single langkah kakinya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan bikin UI mobile first personnya. Kita bikin canvas, pergi ke game object, UI, dan canvas. Nah, jangan lupa event sistemnya ini harus ada ya. Kemudian di canvas, di bagian construct pixel size-nya ini tentukan sesuai yang teman-teman inginkan, sesuaikan dengan game teman-teman. Saya akan kasih 1024/600. Kemudian di game mode-nya ini ubah menjadi simulator. Nah, seperti ini. Teman-teman di sini bisa ubah sesuai dengan tampilannya yang diinginkan gitu. Banyak sih. Oke, kemudian di canvas itu tambahkan sebuah image untuk button mobile-nya. Nah, yang pertama itu saya akan bikin button run atau button lari. Kemudian di source image ini ubah buttonnya menjadi button run. Kemudian tambahkan button, dan di bagian buttonnya, di bagian on click itu tambahkan fungsi. Nah, fungsinya itu dari object player. Kemudian no functionnya ini ubah menjadi movement, dan di sini itu ada mobile button. Nah, ini kan run ya, berarti di sini isi dengan run. Oke, seperti itu. Kemudian posisikan buttonnya di pinggir. Kita klik ini, kemudian klik ALT, tekan ALT di keyboard dan klik di sini. Oke, seperti itu. Kita ubah posisinya, sesuaikan. Oke, seperti itu. Lalu duplikasi button run. Kita akan bikin button crouch. Kita posisikan dulu ininya, buttonnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian source image-nya juga ini ubah juga menjadi button crouch. Dan di sini itu kata-katanya ubah menjadi crouch. Dan jangan lupa ini crouch juga. Kasih nama. Oke, kemudian duplikasi lagi buttonnya, kemudian posisikan lagi seperti tadi. Dan di sini tuh kita akan bikin button jump. Button untuk melompat. Dan jangan lupa di bagian sini fungsinya diubah menjadi jump. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada button raycast atau button interact. Nah, button interact ini itu fungsinya dari objek kamera, dari raycast yang ada di kamera. Kita dari kameranya ke sini, kemudian no functionnya ini ubah menjadi raycast, dan di sini itu ada interact. Seperti itu. Jangan lupa image-nya ubah menjadi button raycast. Oh iya, yang ini juga jangan lupa yang button jump, ubah gambarnya menjadi button jump. Oke, seperti itu. Dan di sini button interact namanya.
Oke, kemudian kita akan bikin UI interaksi. Kita tambahkan image, kasih nama UI interact. Kemudian source image-nya ini ubah menjadi source image interact yang telah disediakan. Nah, yang ini kita kecilkan ukurannya, dan request targetnya ini tidak perlu ya, karena ini bukan button. Oke, seperti itu. Kemudian di sini tambahkan teks. Teksnya ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nih. Kemudian kita posisikan di atas saja, dan ininya align-nya di bawah, kemudian di tengah, kemudian warnanya ubah menjadi putih, dan request targetnya ini tidak perlu. Nah, saya selalu menggunakan base fit ya kalau misalnya di teks itu gitu ukurannya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan bikin analognya. Kita tambahkan image di canvas, kemudian kasih nama analog, dan image-nya ini ubah menjadi analog axis. Kemudian tambahkan komponen joystick. Nah, di sini background-nya isi dengan background dengan analog, dan di sini tuh tambahkan image lagi. Kemudian ubah menjadi ini source image-nya, dan ini lebih kecil daripada parent-nya atau daripada background analognya. Ya, seperti itu. Kemudian analognya ini kan ada joystick, di handle itu isi dengan image yang telah dibikin atau chart. Oke, seperti itu. Kemudian posisikan analognya sesuai yang diinginkan. Oh iya, ini kurang besar ya ukuran analognya. Kita tambahin lagi menjadi 145, kemudian image-nya menjadi 100 dan 100. Nah, seperti itu. Kemudian kita posisikan. Kita tekan ini, tekan Alt di keyboard, dan tekan sini. Oke, seperti itu. Sesuaikan aja lah ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan bikin objek yang bisa diinteraksinya. Nah, kita bikin aja game object cube. Nah, ini nih. Kita kasih nama item trigger. Kemudian setiap objek yang bisa diinteraksi itu objeknya harus memiliki layer yang sesuai dengan yang ada di raycast, yaitu interacted. Kemudian tambahkan example trigger. Nah, ini nih. Ini saya bikin script yang bisa diinteraksinya. Kemudian di sini tuh ada informasi, kan informasinya ini terserah teman-teman mau apa aja. Saya akan kasih check item informasinya ketika si player menghadap objek ini. Kemudian di sini tuh ada point interact. Kalau misalnya posisi interaksi UI interaksinya ingin di atas ini, maka kita tinggal tambahkan create MC. Kemudian di sini tuh kita ke ataskan game objeknya, dan point interact-nya isi dengan ini. Tetapi kalau misalnya tidak ingin diisi point interact-nya, maka si UI interaksinya akan mengikuti si objek ini. Jadi bukan ininya gitu, bukan game objek yang di ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke player, dan di sini tuh ada joystick mobile isi dengan analog. Kemudian di player itu di kamera, di sini tuh belum diisi ya. Nah, button raycast isi dengan button interact raycast isi dengan UI interact. Kemudian UI interact teks interactnya isi dengan teks yang ada di UI interact. Kemudian kamera isi dengan kamera ini. Nah, seperti itu. Kita akan coba mainkan gamenya. Ya, seperti itu. Nah, kita coba interaksi ini. Tag cube. Oh iya, ini informasinya dari scriptnya ya. Jadi si informasi ini otomatis terisi dengan tag cube. Kita coba lihat dulu lah ini ke codingannya. Nah, jadi di sini tuh ini untuk contoh scriptnya. Nah, kalau misalnya informasi interaksinya ingin otomatis diisi, maka tinggal tuliskan ini, dan di sini tuh isi dengan yang teman-teman inginkan.
Nah, setiap script yang mempunyai fungsi bisa diinteraksi, maka desainnya itu harus diubah menjadi on-ray case yang asalnya mono behavior. Kemudian fungsi interaksinya itu adalah di sini, di on interact. Jadi ketika player menginteraksi objek itu, fungsinya pengen apa? Nah, di sini saya kasih destroy game object. Di sini tuh bebas sih, fungsinya pengen apa aja, misalnya kasih notifikasi bahwa player mengambil objek atau dan lain sebagainya, atau objeknya itu di-destroy, bisa sih. Itu bebas, teman-teman ingin kasih apa aja, kasih suara, kasih audio ketika si player menginteraksinya, bisa di sini kasih fungsinya gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita coba interaksi ini ya, objeknya. Dan bisa. Kita bisa melompat, dan lompatannya ini terlalu tinggi. Karena di playernya itu lompatannya terlalu tinggi ya, kita kasih 10. Dan ini lumayan pas. Kemudian bisa jongkok. Nah, ketika jongkok tidak bisa melompat. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan bila ingin dapatkan package ini, teman-teman bisa download di video deskripsi. Saya kasih link deskripsinya. Kalau misalnya ingin jadi langsung mobile FPS ini, maka teman-teman tinggal pergi ke prefab, dan di sini tuh ada 3 prefab. Tinggal drag, kemudian jadi si playernya gitu. Kemudian dan di sini juga ada sample scene. Di sini bisa langsung klik, kemudian ada muncul semuanya telah jadi gitu. Playernya, kanvasnya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye. See you in next video.